pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika banyak Al-Qurra, orang-orang yang hafal Al-Quran meninggal dunia pada saat mereka memerangi orang-orang yang murtad, termasuk juga orang-orang ingkaruz zakah pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab itu kan merasa khawatir bahwa Al-Quran itu akan mengalami nasib yang sama seperti halnya kitab-kitab sebelumnya, yang itu ditulis jauh setelah wafatnya Rasul, setelah utusnya Nabi mereka, dan apa yang beredar itu kemudian sudah jauh, ada banyak sekali perubahan, tambahan yang diberikan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab terhadap kitab mereka. Maka kemudian Umar bin Khattab menghadap kepada Abu Bakar As-Siddiq, kita harus mengumpulkan Al-Quran di dalam satu mushaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillu as-sabil. Wallahu a'lamu bi'adaikum wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira. Tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang diberikan bagian dari Alkitab, mereka membeli kesesatan dan menginginkan agar kamu tersesat dari jalannya, sedangkan Allah Maha mengetahui tentang musuh-musuhmu, maka cukuplah Allah sebagai pelindung dan cukuplah Allah sebagai penolong. Hadirin jamaah rahimakumullah, di awal surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk kepada manusia tentang aturan-aturan yang harus dilakukan mereka dalam rangka kemaslahatan di dalam kehidupan. Aturan di dalam berkeluarga, aturan di dalam hak waris, serta aturan-aturan yang lainnya yang kesemuanya sesungguhnya merupakan petunjuk agar manusia mendapatkan kemaslahatan, kebahagiaan di dalam kehidupan. Karena sesungguhnya memang Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai petunjuk. Di dalam surah Al-Baqarah diisyaratkan bahwa itu adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia secara umum. Artinya Al-Quran itu adalah satu petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar manusia itu bisa mengetahui mana jalan yang seharusnya dia tempuh dan mana yang tidak. Hanya saja di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan bahwa
petunjuk ini secara khusus hanya akan bisa diambil oleh orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang isyaratnya, kata Syekh Asy-Syinkiti, bahwa petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu hanya akan bisa diambil sepenuhnya oleh orang-orang yang bertakwa, karena mereka mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala. Yu'minuna billah, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yu'minuna bil ghaib, beriman terhadap hal yang gaib, terhadap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika ayat Al-Qur'an turun, maka mereka memperhatikan sepenuhnya apa yang terkandung di dalamnya, berusaha untuk mengamalkan apa yang ada di dalam ayat yang mereka baca. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala di surah Nisa ayat 44 dan selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga umat Islam secara keseluruhan tentang apa yang terjadi kepada orang-orang ahlu kitab Yahudi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Apakah kamu tidak melihat kepada orang yang diberikan bagian dari Alkitab? Mereka disebut dengan alladzina utul kitab, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab. Karena kepada mereka juga diturunkan kitab Taurat kepada orang-orang Yahudi dan juga kitab Injil kepada orang-orang Nasrani. Akan tetapi bagaimana mereka menyikapi kitab yang sesungguhnya merupakan pedoman di dalam kehidupan mereka? Mereka kemudian diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yashtaruna ad-dalalata, mereka membeli kesesatan. Jadi mereka membeli kesesatan, di mana di dalam lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, minal ladzina hadu yuharrifunal kalima am mawadhi'i. Di antara orang-orang Yahudi ada yang mengubah kalimat dari tempatnya. Wa yaquluna sami'na wa asaina. Mereka berkata, kami dengar akan tetapi kami ingkar. Jadi kepada mereka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab sebagai pedoman di dalam kehidupan mereka. Akan tetapi di antara mereka ada yang lebih suka untuk yashtaruna ad-dalalata, membeli kesesatan. Jadi hanya mengamalkan apa yang mereka suka dan meninggalkan apa yang tidak mereka suka. Misalnya ketika satu waktu terjadi peristiwa yang berkaitan dengan perzinaan, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta petunjuk bagaimana sesungguhnya hukum yang harus ditegakkan kepada para pelaku zina, terutama di situ adalah pelaku zina muhsan. Maka Rasulullah SAW kan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan kitab mereka sendiri. Maka mereka mendatangkan kitabnya, akan tapi ketika sudah sampai pada ayat yang berkaitan dengan rajam, mereka menutupinya. Jadi menutupinya seakan-akan ayat itu tidak ada. Maka kemudian Rasulullah SAW menunjukkan tentang hal tersebut. Ini yang mengisyaratkan bagaimana mereka itu membeli kesesatan. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd, itu digambarkan di dalam ayat Al-Qur'an. Mereka mengimani dari sebagian kitab dan kufur kepada sebagian yang lain. Jadi hanya mau mengamalkan apa yang mereka sukai, tapi tidak mau mengamalkan apa yang mereka tidak sukai.
Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memberikan peringatan kepada umat Islam agar apa? Agar tidak meniru atau tidak terjadi apa yang telah terjadi kepada orang-orang ahli kitab, di mana mereka sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab sebagai pedoman di dalam kehidupan mereka, akan tetapi mereka lebih menyukai kesesatan. Mereka mengatakan sami'na wa asoina, kami dengar akan tapi kami ingkar, dan itu juga mereka katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuriduna an tadillus sabil, mereka ketika bersama dengan umat Islam, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu seakan-akan baik, seakan-akan menginginkan kebaikan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwasanya mereka sesungguhnya menginginkan umat Islam itu juga sesat, melakukan seperti apa yang mereka lakukan, di mana mereka di dalam hal ini seperti yang ada di dalam ayat yang lainnya suka mengubah-ubah kalimat. Bahkan ketika masih ada Nabi Musa sendiri yang merupakan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, mereka suka mengubah-ubah. Di dalam surah Al-Baqarah misalnya kita akan dapatkan bagaimana mereka ketika masuk kota Mesir diperintahkan untuk mengatakan Hittah, akan tapi mereka kemudian mengucapkan Hintah. Demikian juga ketika mereka berhadapan dengan umat Islam, mereka mengucapkan kata ra'ina. Ra'ina seakan-akan mereka menyatakan perhatikan kami akan perhatikan kalian, akan tapi sesungguhnya itu merupakan satu kalimat sindiran kepada umat Islam, mencela agama, bahwasanya mereka tidak akan memperhatikan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala kan juga memperingatkan umat Islam, la taqulu ra'ina, jangan kalian juga mengucapkan kata ra'ina. Kenapa? Karena secara bahasa Arab itu baik memang, perhatikan kami akan memperhatikan kalian. Akan tetapi sesungguhnya yang mereka lakukan itu bukan dalam bahasa Arab, akan tapi berasal dari bahasa Ibrani. Jadi lisannya mengucapkan sesuatu yang sepertinya manis, seakan-akan baik, akan tetapi sesungguhnya mereka menginginkan makna yang lain. Mereka menertawakan umat Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, wa yuriduna an tadillus sabil wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Allah itu yang Maha mengetahui tentang musuh-musuh engkau. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan cukuplah Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pelindung, cukuplah juga Allah Subhanahu wa taala itu sebagai penolong. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebab kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, sesungguhnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah jelas dan gamblang. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah mereka yang diberikan karunia Alkitab itu mau mengamalkan apa yang ada di dalamnya ataukah tidak. Jadi itu persoalannya, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Al-Quran adalah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya sudah jelas petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang Yahudi sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, diberikan kepada mereka Alkitab. Akan tetapi di antara mereka ada yang mengubah-ubah al-kalim di situ, kalimat ya sesuai dengan kehendak hati mereka. Maka
umat Islam kemudian kan diberikan peringatan, sehingga pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika banyak Al-Qurra, orang-orang yang hafal Al-Quran meninggal dunia pada saat mereka memerangi orang-orang yang murtad, termasuk juga orang-orang ingkaruz zakah pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab itu kan merasa khawatir bahwa Al-Quran itu akan mengalami nasib yang sama seperti halnya kitab-kitab sebelumnya, yang itu ditulis jauh setelah wafatnya Rasul, setelah utusnya Nabi mereka, dan apa yang beredar itu kemudian sudah jauh, ada banyak sekali perubahan, tambahan yang diberikan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab terhadap kitab mereka. Maka kemudian Umar bin Khattab menghadap kepada Abu Bakar As-Siddiq, kita harus mengumpulkan Al-Quran di dalam satu mushaf, karena selama ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wahyu, sahabat itu menulisnya di pelepah daun kurma, di atas lempengan batu. Tentu saja mereka menghafalkannya, akan tapi tulisan-tulisan mereka itu kan berserakan di tangan para sahabat, karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wahyu yang diturunkan kepada beliau, itu kan tidak semua sahabat hadir. Ada yang pada saat itu mungkin sedang pergi berdagang, atau kalau sebagian mereka ada yang berperang, maka sebagian mereka ada di peperangan, sehingga yang mendapatkannya itu tidak semuanya. Akan tapi sebagian dari sahabat yang menulisnya secara langsung, sebagian yang lain ada yang menyalin dari tulisan sahabat yang hadir ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dan menyampaikannya kepada para sahabat. Nah, inilah yang kemudian dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab. Kalau para qurra hafidhul Quran itu sudah banyak meninggal dunia, sementara mushaf Al-Quran tidak jadi satu, nah dikhawatirkan bahwa Al-Quran akan mengalami nasib yang sama seperti halnya yang terjadi kepada kitab-kitab terdahulu pada Taurat dan Injil yang ditulis sesudah wafatnya Nabi mereka, yang di dalamnya itu sudah banyak tahrif sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuharrifunal kalima amma wadhi'ih. Mereka mengubah kalimat dari tempatnya. Maka itulah yang kemudian disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Cuma Abu Bakar As-Siddiq berhati-hati, kata Abu Bakar, saya tidak ingin melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini berat. Akan tapi kata Umar bin Khattab, Allah hada khair, demi Allah ini baik. Dan itu sesungguhnya sudah dilakukan oleh para sahabat, dengan bahwasanya tulisan-tulisan itu ada, tinggal mengumpulkannya. Sampai terjadi dialog panjang antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab, dan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati Abu Bakar As-Siddiq. Mereka kemudian datang kepada Zaid bin Katibu Rasulullah. Demikian juga Zaid itu merasa keberatan. Kenapa? Karena ini belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga terjadi dialog yang panjang. Zaid itu sampai menyatakan, demi Allah, seandainya saya diletakkan gunung, memikul gunung itu masih lebih ringan daripada harus melakukan ini. Yang menunjukkan betapa para sahabat Rasulullah SAW itu benar-benar berhati-hati dari hal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sampai pada akhirnya Zaid pun terbuka hatinya, baru kemudian dilakukan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dengan proses yang ketat, di mana di dalam proses itu mereka harus memadukan antara hafalan dengan tulisan.
dan tulisan yang diterima itu bukan sembarang tulisan. Harus ada 2 saksi yang menyatakan bahwasanya sahabat yang membawa tulisan itu memang adalah sahabat yang menulisnya secara langsung di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat ayat itu turun dan Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat. Jadi bukan yang nulis ulang gitu. Jadi pada saat itu memang benar-benar hadir ketika Rasulullah menyampaikan wahyu yang baru saja diturunkan. Jadi menulisnya di hadapan Rasulullah. Jadi mereka dikatakan harus mendatangkan 2 saksi. Saya misalnya yang menulis, maka harus ada 2 saksi yang hadir pada kesempatan kali ini. Oh ya, memang dia itu menulisnya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, maka hal tersebut tidak diterima. Jadi memang prosesnya sangat ketat, dicocokkan dengan hafalan dari para sahabat yang memang banyak hafal itu terhadap ayat-ayat Al-Quran. Makanya proses yang ketat ini berlangsung cukup lama. Jadi sekitar 1 tahun baru rampung. Padahal itu kan hanya mengumpulkan, akan tapi karena dilakukan dengan penuh kehati-hatian, jangan sampai ada hal yang lain, tulisan yang lain yang kemudian masuk, maka prosesnya itu berlangsung cukup lama, sekitar 1 tahunan baru rampung. Dan ayat yang terakhir itu dicari-cari di khawatim surah Taubah itu. Dicari, ternyata tidak ketemu, sampai kemudian ditemukan pada salah seorang sahabat Rasulullah SAW dari kalangan Al-Ansor. Jadi hanya dia yang mempunyai. Yang sahabat semuanya itu sesungguhnya sudah yakin bahwa ayat Al-Quran yang belum ada itu memang adalah bagian dari ayat Al-Quran yang itu menggambarkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicari karena tidak ada yang punya, maka dibiarkan terlebih dahulu. Ini menunjukkan saking hati-hatinya mereka terhadap pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu ayat yang dicari terakhir. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang artinya kalau tentang Al-Quran, maka sesungguhnya ini merupakan hasil dari proses yang seleksinya sangat ketat. Jadi seleksinya sangat ketat, diambil dari sumber yang sangat terpercaya bahwasanya mereka itu menulisnya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan ditulis belakangan, dan itu kemudian juga dipadukan dengan hafalan dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Al-Quran sesungguhnya sudah terjaga lewat tulisan yang ada, terjaga di dada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dilakukan itu hanya mengumpulkan, jadi mengumpulkan dari bukti-bukti tulisan yang ada di tangan para sahabat, mengumpulkannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi kembali kepada ayat yang kita bahas. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada umat Islam supaya apa? Jangan seperti orang-orang Yahudi di mana mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia kitab, dan itu adalah satu karunia yang sesungguhnya sangat berharga di dalam kehidupan mereka. Karena kitab itu merupakan pedoman di dalam kehidupan yang di dalamnya adalah petunjuk supaya mereka mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di dunia akan tapi juga di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan apa yang terjadi kepada orang-orang ahli kitab. Ketika mereka diberikan kitab, mereka bukan malah mensyukurinya. Bahkan di dalam ayat ini digambarkan
Yashtaruna ad-dhalalata, mereka membeli kesesatan, mengubah isi dari Alkitab, dari apa yang sesungguhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yang di dalam ayat yang lain digambarkan yu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'd, mereka mengimani sebagian dan kufur terhadap sebagian. Yang cocok bagi mereka mereka amalkan, yang tidak cocok mereka tinggalkan. Itu yang terjadi kepada mereka. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memperingatkan tentang bagaimana perilaku mereka. Jangan sampai umat Islam juga melakukan hal yang sama. Kalau ada yang cocok kemudian dilakukan, ketika tidak cocok kepada hati mereka, tidak mau mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Di lanjutan ayat itu Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang bagaimana mereka ketika menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaquluna sami'na wa asayna wasma' ghairu musma'in wa ra'ina layyam bi alsinatihim wa ta'na fid din. Bagaimana mereka ketika menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga terhadap apa yang ada dalam kitab mereka, sami'na wa asayna. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqwam. Seandainya mereka itu berkata sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat dan dengarkan, perhatikan kami, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih lurus. Walakin la'anahullah bi kufrihim fala yu'minuna illa qalilah. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala melaknat atas kekufuran mereka dan tidaklah beriman di antara mereka kecuali sedikit. Karena tadi memperturutkan apa yang hanya menjadi keinginan mereka sendiri. Makanya umat Islam itu kan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, di dalam khawatim surah Ali Imran, di penghujung surah Al-Baqarah ya, di khawatim surah Al-Baqarah itu kan kemudian digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana sikap yang seharusnya diambil oleh umat Islam, beriman kepada rasul terdahulu, tidak membeda-bedakan mereka. Kemudian sikap yang diajarkan adalah sami'na wa ata'na, ketika ada peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, maka yang dikatakan adalah sami'na, kami dengar, wa ata'na, dan kami taat, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi kami dengar, kami taat, cuma karena kita adalah manusia yang penuh dengan khilaf, maka kita tetap mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala manakala ada kekurangan dari apa yang sudah kita lakukan. Kita kan menginginkan bahwasanya kita memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, kan tapi manusia itu penuh dengan salah dan khilaf, maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekhilafan mereka, dalam kekhilafan kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi itu peringatan. Jadi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam secara khusus, dan juga sungguhnya ini peringatan kepada orang-orang ahli kitab, karena mereka kemudian tidak mau mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena persoalan-persoalan dunia, jadi karena persoalan-persoalan dunia, termasuk juga mereka mencoba untuk mengubah apa yang ada di dalam kitab mereka. Penyembelihan misalnya adzabih, yang disembelih dari anak Nabi Ibrahim itu siapa? Kalau versinya orang-orang Yahudi itu adalah Nabi Ishak, itu bukan Nabi Ismail. Itu kemudian kalau kita dapatkan riwayat-riwayatnya ada dari orang-orang Yahudi, mereka menyatakan bahwasanya yang disembelih itu adalah Nabi Ishak.
Dan sebagian dari mufassir ada yang kemudian mengadopsi apa yang menjadi pemikiran orang-orang Yahudi itu. Kita akan dapatkan di sebagian kitab tafsir yang juga mendukung bahwasanya yang disembelih itu adalah Nabi Ishak, bukan Nabiullah Ismail alaihissalam. Adalah secara umum umat Islam itu menyatakan bahwa yang disembelih itu adalah Nabiullah Ismail. Dan di dalam kitab mereka sungguhnya sudah ada yang menjadi dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih anak yang satu-satunya. Kalau anak yang satu-satunya berarti masih punya anak satu gitu, yaitu Nabi Ismail. Karena kalau sudah Nabi Ishak itu bukan anak yang satu-satunya, sudah ada dua. Tapi kalau anak yang satu-satunya itu ketika masih mempunyai anak Nabi Ismail, karena Nabi Ismail itu kan lahir duluan dari rahim Siti Hajar, sementara Nabi Ishak itu lahir ketika Nabi Ibrahim itu sudah benar-benar sepuh gitu, sampai istrinya kan juga Siti Sarah ketika diberi kabar gembira itu pipinya kemudian pukul-pukul. Benar enggak ini kabar yang saya dengar itu? Apa ini bukan mimpi? Jadi ada banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh mereka yang sungguhnya itu adalah mengikuti hawa nafsu mereka, mengimani sebagian dari kitab dan kufur terhadap sebagian dari kitab. Hadirin jamaah rahimakumullah, iktibarnya bagi kita adalah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau annahum qalu sami'na wa ata'na. Seandainya mereka itu berkata kami dengar dan kami taat, maka itu sesungguhnya sikap yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam ketika ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita lakukan adalah sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kemudian kita taat terhadap perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam pelaksanaan perintah kan Allah Subhanahu wa taala menyatakan mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita, dan disitulah kemudian kita diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan. Salat mampu berdiri ya berdiri, tidak mampu ya dengan duduk, tidak bisa duduk ya dengan berbaring, tidak bisa berbaring dengan terlentang ya, kalau tidak ya dengan hati. Itu kan merupakan bagian dari implementasi sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri masing-masing. Dalam perjalanan diberikan rukhsah berupa qasar, berupa jamak, itu bagian dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar setiap kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam kondisi keterbatasan. Tapi yang paling penting adalah adanya tekad dari setiap umat Islam ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat, mengimani seluruh apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Jangan seperti ahli kitab yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Beriman terhadap sebagian, kufur terhadap sebagian, yang cocok diambil, yang tidak cocok, tidak sesuai dengan hati kemudian tidak diambil. Merasa bahwasanya apa yang dia lakukan lebih baik daripada petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.